Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala li syafaati rasulih wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawayna wa ala man wasalafuna salih bin yatiyan Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana. Mala hadrati man hadina al-fatihah wa dakan asma'u bi hadal majlis. شامل مؤلف كتبنا المخلص وشيخنا في الدين وصل وقرب من الله تعالى عندك الشرف الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. عن الصعبي ابن جسامة. Hadis keberapa itu? 99. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ab bin Jassamah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda: la hima illa lillah wa li rasulih. Lahima, tidak ada bumi larangan. Bumi larangan yaitu maujud, illa lillahi, kecuali untuk atau milik Allah, wa li rasulihi, dan untuk atau milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebetulnya kalau dipakai ya sama orang kita itu tidak akan ada lagi perdebatan terkait ini tanah siapa. Ya, kita kalau nggak merasa beli, nggak punya apa, nggak punya sertifikat ya kalau sekarang ya, nggak punya AJP, nggak punya, jangan ngaku-ngaku. Walaupun lumayan juga ini udah bertahun-tahun tanah apa. Wah, ini orang kita gitu tuh, diem. Ya, jadi kalau ada tanah yang memang lahan yang tidak jelas keberadaannya, kita nggak boleh. Nah, kalau kita di Indonesia ini karena negara bukan negara Islam, negara yang itunya undang-undangnya adalah Pancasila ini UUD 45, maka aturannya aja apa tahu itu undang-undangnya nomor berapa saya kata. Jadi tanah-tanah semacam itu milik negara. Ya, jangan bilang milik Allah, puyeng kalau kita enggak. Sekalian aja itu. Ya memang semuanya milik Allah. Taruhnya bini bapak juga milik Allah itu. Kan bapak mau nggak bininya diminta sama orang milik Allah ini? Kan nggak bisa. Ya, walaupun secara hakikat itu semua milik Allah, tapi untuk muamalah ada aturannya. Hima itu bahasa Arab ya, maknanya al-mahzur. Al-mahzur itu sesuatu yang dilarang untuk dipergunakan. Wastilahan ma yahmal imamu minal mawad limawashin yu'inuha wa yamna'u sa'iran nas aila arda maitatin mahmiyatin min nuzulil ghair illa fiha illa lillah. Jadi tidak ada bumi atau
lahan yang statusnya itu, kalau sekarang bahasanya status quo. Apa status quo itu? Status quo itu artinya kepemilikannya belum apa? Jadi kalau sudah apa itu namanya nggak jelas pemilikannya, langsung kalau di negara kita kembali milik. Kalau di negara Islam itu ada nanti imam yang ditunjuk oleh khalifah untuk apa? Mengatur, jangan sampai termasuk seandainya ada penggembala ingin memakan rumput di tanah itu tidak boleh kalau belum ada izinnya. Illa lillah, kecualinya itu memang lahan itu diperuntukkan untuk kemaslahatan karena Allah Ta'ala. Misalnya nah ini dikatakan idza tija ila dzalika li maslahatil muslimina. Jadi memang ada aturan di negara Islam itu boleh tanah yang tidak ada kepemilikan itu dibangun masjid, apa itu? Dibangun apa kebutuhan umum itu apa? Fasilitas. Itu boleh. Nah, saya kira ya di negara kita ada itu undang-undang nih Pak. Berapa sih bagi undang-undang? Saya kagak hafal tuh bang itu. Jadi untuk kemaslahatan orang banyak. Ini RT berapa nih di sini? Ada tanah nganggur nggak yang nggak ada pemiliknya di sini? Ada nggak? Nggak ada. Umpama ada gitu 200 meter buat apa? Awas jangan diketengin punya orang. Mumpung nggak ada. Ya buat kemaslahatan RT nggak masuk. Kalau saya tanya RT dia tahu buat apa? Ya. Hah? Mas RT itu benas. Oh iya itu nasib. Jalur hijau itu untuk kemaslahatan apa? Tapi nggak bisa buat hajatan di situ. Sempit. Boleh lah 200 meter buat apa? Ya sarana olahraga gitu ya. Atau tanamin singkong ntar kalau panen bagi-bagi itu juga boleh gitu ya. Yang penting untuk kemaslahatan. Kalau di negara Islam ya untuk kemaslahatan orang Islam. Tapi kalau di negara yang bukan Islam kayak kita ya untuk kemaslahatan umum. Makanya kayak taman apa di sini nih? Jangan tanya sertifikat itu kayak gitu. Itu mau apa? Ini mumpung tanah kalau ada sertifikatnya kita gugat lah. Ya lawan pemerintah. Tapi ada sertifikatnya nggak itu tadi? Taman kopi ada nggak? Ada. Dulu mungkin beli kali ya. Oh pabrik. Oh kita itu kalau pinggiran setu boleh nggak kita bikin fondasi buat bangun rumah itu boleh nggak Pak? Pinggiran setu kan ada gitu. Ya wallah alam itu ya. Saya kira janganlah. Ada soalnya ya. Ya saya nggak nyebut orangnya itu. Kalau bangun apa-apa dalilnya itu ini milik Allah, langsung patok gitu. Ada itu saya ya, otak saya nggak pusing gitu. Ya kalau udah kata milik Allah, mesra. Pinggiran kali, pinggiran setu, ya. Pertanyaannya benar nggak seperti itu? Tidak kan? Ya nggak benar lah. Izin dulu sama pemerintah. Karena negara ini bukan negara Islam. Jadi kalau digusur sama pemerintah ya nggak bisa disalahkan pemerintah. Cuman kadang-kadang yang kita jadi kecewanya itu tanah jelas jalur hijau, tapi kok ada ya PLN-nya, apalagi tuh fasilitas itu. Kadang-kadang keluar surat juga itu otak agak nyambung itu. Jalur hijau surat keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, dan itu dasarnya terkait ada lahan yang
tidak jelas kepemilikan. Maka hadisnya, hadis Bukhari itu jawabannya hadis ke-99. Ya, itu pedoman kita. Apa dikatakan? La hima illa lillah wa li rasulih. Jadi tidak ada lahan yang istilahnya larangan untuk dipergunakan kecuali memang peruntukannya untuk kemaslahatan. Lillah itu wali rasul itu artinya dimaslahat apa? Orang-orang muslim, atau kalau di negara kita untuk mayoritas ya, masyarakat atau kepentingan umum. Pasum lah kalau kayak gitu. Pasum apa pasum? Pasum umum. Kalau buat kantor ormas boleh nggak di situ? Nah, ya. Kalau selagi ada undang-undangnya masa mah nggak peduli lah. Ada yang mau digusur tuh dalilnya banyak, ini saya dari mulai buang saya tinggal di sini lah, udah punya lagi untuk pemerintah ini. Ternyata mbaknya ya dia yang nempatin apa? Itu. Selanjutnya hadis 100 ya. Wa an Abi Dzar qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar. Qala berkata beliau Abi Dzar, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ke-100 nih, umpama kita banyak duit pasti kesinggung ini. Kalau kita banyak duit, kalau nggak punya duit mah atau sedikit tenang aja nggak bakal kesinggung. Ini jamaah duitnya banyak apa kagak nih? Ya kalau nggak banyak yang nggak kesinggung. Ceritanya bagaimana ini Ustaz hadis? Kuntu kata Abi Dzar ya, adalah aku yaitu ma'an Nabi, barang pernah beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar sama Nabi dia kira-kira jalan begitu barang. Falamma absara maka tatkala melihat dia Nabi, melihat apa? Yakni menghendaki siapa Abu Dzar Uhud dan akan Uhud. Qala, kemudian berkata siapa Nabi, ma uhibbu annahu tahawwala ila abali dhahaban yamkusu indi minhu dinarun fawqa salasin illa dinaran arsuduhu lidainin. Masya Allah, ini mestinya kesinggung kita ini. Kalau berkata Nabi ma'uhibbu, ma'uhibbu mananya tidak menyukai aku. Annahu akan bahwasanya Uhud, yaitu tahawwala, berubah. Tahawwala di sini maknanya tasayyara, berubah ia. Uhud li karena aku, zahaban hal keadaan berubah menjadi emas yang kusu yang menetap. Yang kusu yang menetap indi di sisiku minhu darinya zahab apa dinarun, dinar uang mata uang zaman dulu, fauqa salasin melebihi atau di atas 3 hari, illa dinarun kecuali dinar arsiduhu atau ursiduhu yang mempersiapkan aku akan dinar lidainin untuk nyaur utang alias bayar utang. Jadi sudah memang dari sononya ya, manusia itu ditakdirkan, diciptakan itu hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah. Jadi dari awal itu memang punya bakat itu. Jadi kalau ada orang itu cinta dunia, cinta harta, cinta kedua, itu memang bakat bawaan orang memang seperti itu. Seiring waktu memang ada yang sadar. Ya maksudnya dia terus belajar sampai memahami sesungguhnya. Oh, ya tidak sedikit juga ada orang yang tidak seperti itu. Artinya memang dia nggak suka dengan dunia, nggak suka dengan jabatan, nggak suka dengan apa. Ada juga, cuman nggak banyak, mayoritas apa. Ini berandai-andai doang Pak. Umpama benar juga kayaknya berat lah. Umpama ini. Bapak ngaji bawa HP nih, umpama ya.
Contoh doang ini jangan dianggap serius. Ente dah Kang Dadang dah. Tiba-tiba HP bunyi. Umpama ini mah ya. Jadi ada tamu ke rumah mau nganterin duit 10 juta buat ente. Pulang enggak? Ini makan kalau Coba sekarang saya balik pertanyaannya, jawabnya juga harus jujur. Kita lagi ngaji gitu ya. Ditelepon. Kata anak ente nih, ada orang nagih utang, pulang nggak? Itu orang kita punya gitu. Emang udah beberapa orang mungkin saya nggak tahu. Jadi kalau kita lihat gambarannya diceritakan Abu Dzar terkait Rasulullah SAW, ma uhibbu annahu yada. Jadi Nabi itu sama Abu Dzar jalan-jalan terus melihat gunung Uhud, gunung yang terbesar di Madinah. Udah pernah lihat belum Pak? Belum. Wah, dia satu-satunya gunung paling besar di Madinah ya Uhud. Ya namanya juga Uhud kan yang satu, tunggal itu, jadi nggak ada apa, nggak ada teman-temannya. Tidak ada sesuatu yang saya suka, andai kata gunung segede ini berubah jadi emas, kecuali saya hanya menyimpan lebih dari 3 hari, yang itu saya persiapkan untuk bayar utang saya. Coba ini hadisnya sangat, kalau bahasa orang sekarang itu sangat tajam. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak hubbud. Tidak ada yang saya, kalau kita kan nggak begitu. Mumpung ini ada emas segede gunung, kita buat apa? Kalau perlu itu buat warisan, sehingga hartanya itu tidak habis. 7 turunan, 8 taekan, 1 androgen. Artinya nggak habis-habis gitu jadi. Tapi berbeda dengan Nabi. Andai kata gunung sebesar Uhud ini jadi emas, tidak ada yang lebih aku sukai kecuali aku mengambil untuk aku simpan, tidak lebih dari 3 hari, yang itu saya ambil untuk membayar utang. Artinya apa? Saya tidak pernah menyimpan harta sama sekali, kecuali memang ketika saya punya utang terus ada orang kasih, ya paling segede itu untuk bayar utang saja. Kalaupun harus saya inapkan orang bagi duit itu, misalnya saya punya utang misalnya 1 juta, terus ada orang itu bagi uang 1 juta, kata Nabi, tidak ada yang saya sukai kecuali pemberian orang 1 juta ini, yang memang ya mungkin nggak bisa dibayar saat itu karena rumahnya jauh, akhirnya nunggu sampai 3-4 hari. Tidak ada yang lebih saya sukai, apalagi cuma gunung Uhud jadi emas, kecuali hanya ketika saya memiliki uang dinar, yang uang itu saya simpan 3 malam atau 3 hari dan peruntukannya untuk bayar utang. Artinya apa? Nabi tidak sedang suka sekali dengan dunia. Kalaupun ada yang tersimpan, kan populernya kalau Nabi punya uang pagi nggak nyampe nginep malam hari, jadi sore sudah habis. Kalau Nabi datangnya malam, ya sudah paginya habis begitu. Jadi memang nggak pernah. Jadi kita nggak pernah dengar cerita Nabi berinvestasi, nggak ada itu, nggak ada. Apalagi Nabi punya kontrakan. Mohon maaf ya, Nabi nggak punya kontrakan, punya kontrakan.
nggak main saham, nggak pokoknya yang kira-kira kita ketakutan luar biasa ntar anak saya makan apa gitu. Nabi nggak gitu. Jadi istilahnya bapak kalau punya harta, yang penting cukup buat bayar utang. Itu pun kalau punya utang, udah gitu. Ya Allah, berat. Ya Nabi harus begitu. Sebab kalau nabinya orang Nabi kayak gitu aja umatnya tenar, poya-poya, apalagi umatnya poya, nabinya poya-poya. Umatnya segitu Nabi prihatinnya, zuhudnya luar biasa. Umatnya masih poya-poya, apalagi Nabi poya-poya. Awas nih, gara-gara hadis ini besok berangkat ke Madinah bengong di depan umur. Seandainya jadi emas, wah gila kita. Ini kan baru Nabi menggambarkan seandainya kan begitu. Nah iya, potongan kita ditelepon 10 juta aja pulang gitu Bapak ya. Ya Allah, makanya kalau ada orang apa itu baru pembukaan ngaji ya Pak Ustaz. Saya doain biar istiqomah deh ini ngajinya. Amin. Jangan amin doang, jalanin. Amin doang tapi juga bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Istiqomah ngaji gampang. Saya kasih tip sederhana supaya ngaji istiqomah. Apa itu? Ini saya ngarang tapi masuk akal. Istiqomah bab ngaji itu jangan bikin acara di malam minggu pertama dan ketiga ba'dal maghrib. Jangan bikin acara. Bener nggak itu? Setuju nggak itu? Jadi besok begitu Kang Dadang, lo mau nganterin duitnya kapan? Nanti malam minggu pertama habis maghrib. Jangan. Bisa nggak gitu? Orang mengantar duit 10 juta. Umpama memang istiqomah itu diuji Pak. Iya, kecuali istiqomah kawe kalau amin doang kawe. Kalau ada orang meninggal bagaimana? Meninggal biarin aja orang meninggal, kecuali gara-gara ngaji libur hidup lagi ya saya setuju. Orang meninggal mah antepin ya Pak, antepin. Ini meninggalnya udah mau maghrib, iya biarin. Terus ngaji, iya terus ngaji. Awas nih, Ustaz gak berperi kemanusiaan. Sekarang saya tanya, kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, apa langsung mau diurusin? Hah? Kan lama. Ya iman yang ngaji. Ustaz mau tahlil, ya tahlilan ntar abis ngaji. Ya ilah ilallah. Awas nih, udah saya doain mudah-mudahan istiqomah. Tapi jangan itu harus komitmen. Nah ini lagi musim hajat kan, bagaimana ngaturnya hajat kan? Pak, saya tadi 4:30 masih dihantam. Ya. Tapi karena jam ngaji Pak, bagaimana saya harus bergegas meninggalkan acara, apalagi pembukaan. Wah, kalau sampai nggak datang ya dipecat saya. DKM banyak hujan. Ya jadi kalau mau istiqomah ngaji malam minggu pertama dan ketiga, patuh, jangan bikin acara. Tidak. Kalau mau pulang kampung habis ngaji, ya pesen tiket mungkin kalau pesen tiket dari habis asar ya kagak ngaji. Ya itu sejauh mana kita menganggap pentingnya ngaji, disitulah unsur istiqomah. Setuju gak ini Pak? Aku boleh insya Allah setuju mah. Insya Allah setuju lah. 100% setuju. Ntar juga ada waktunya kita berhenti ngaji Pak. Kapan? Ntar ada bendera kuning, namanya nama bapak, masih ngaji kan? Mau berhenti ngaji?
Tulis saja dulu itu atas nama bapak, tulis. Ya kalau habis ditulis belum tentu langsung mati. Dulu ada seorang ulama kayak gitu. Jadi ngasih ijazah. Wah, ijazah. Supaya ingat mati sama kiai dikasih ijazah. Sebab ingat mati itu apa? Ibadah. Aksiru min dzikri apa? Hadimil ladzat wa qati'ish. Jadi perbanyaklah kalian mengingat momen dimana ngelihat seblek dengan nafsu. Ingatlah Anda momen dimana dibagi duit diem aja. Satu ya. Ingatlah Anda momen ngelihat perempuan cantik kagak nafsu. Momen apa itu? Hah? Coba momen apa yang kita ngelihat duit kagak tertarik, makanan kagak tertarik, ngelihat perempuan kagak, momen apa itu? Dia mati. Jadi kalau orang itu dia terus pengen makan, pengen duit. Udah batuk pun juga kampanye ini masih semangat banget. Anggota caleg-caleg udah aki-aki kampanye semangat. Ntar turun dari panggung apa kagak mati itu dia udah ngek gitu. Udah tua begitu mau dia pakai kampanye. Ya, udah tua gitu, napas sudah ngik gitu. Bikin rute sendiri aja. Masjid, majlis taklim, udah sendiri dah. Musola, majlis taklim. Kali yang udah bunyi itu ngik. Sekali-kali ke kuburan. Lagi lomok banget, nanti bapak pedemnya di mana? Menurut saya dah, mudah-mudahan istiqomah ya. Sampai akhirnya kematianlah yang memisahkan saya dari ngaji. Ini bapak percaya atau enggak bukan urusan saya. Jadi Nabi itu kan pernah ngomongnya, matal mar'u ala ma asya'alih. Jadi orang itu mati bagaimana hidup. Kalau kira-kira waktu hidupnya doyan ngaji, ntar matinya kapan? Pas ngaji apa pas pulang ngaji, Pak? Apa pas mau ngaji enaknya? Ya terserah ya. Kalau mau viral sih pas ngaji ya. Bapak mau viral nggak mati? Kali zaman viral kan ya. Masya Allah, Bapak luar biasa. Lagi ngaji malam minggu terus kagak bergerak, Masya Allah. Itu sambutan juga seru banget tuh kan. Pas tanggulan dia ini juga ceramahnya pas sesok. Mudah-mudahan kita wafat seperti Bapak. Viral kan? Apalagi wartawan diundang pokoknya. Tapi saya tertarik dengan penafsiran seorang sahabat terkait hadis itu. Jadi ternyata ini penafsiran sahabat ya. Hadis itu bisa jadi walaupun orangnya sudah meninggal, tapi rohnya masih hadir di majlis taklim. Wah. Kalau itu ya pernah diangkat oleh seorang pendekar Aswaja namanya Kiai Idrus Ramli. Jadi hati-hati kalau ngaji pas kitab kuning, ngaji tafsir, ngaji hadis, jangan sampai keliru bacanya, jangan sampai keliru nerangnya. Karena Rasulullah hadir. Apa benar Nabi ngomong kayak gitu? Jangan-jangan Anda ngarang. Apa benar ulama ngomong kayak gitu? Jangan-jangan Anda ngarang. Bohong. Jadi ulama, Nabi, malaikat semua hadir, nimbrung. Maka wajar cerita ada malaikat yang mampir di taman surga itu. Salah satunya apa? Majlis taklim, majlis zikir tentang
Mudah-mudahan ya. Ya Allah ya Karim, summa qala. Nah, ini yang mulai tersinggung gitu. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi? Al-aksaruna humul aqallu. Bapak berasa tersinggung enggak? Enggak ya, belum ya. Belum paham misalnya. Al-aksaruna, adapun orang yang banyak hartanya, yaitu humul aqalluna, orang-orang yang sedikit pahalanya. Nyambung enggak Pak? Kata Nabi, di akhirat nanti orang-orang yang pahalanya sedikit justru orang-orang kaya. Illa man qala bil mal. Sekarang saya tanya, kalau Bapak merasa kaya, mau nggak Bapak masuk dalam pernyataan Rasul apa tadi, al-aktsaruna humul aqallun? Mau nggak Bapak masuk di kelompok itu? Ya enggak. Kalau Bapak nggak mau kayak gitu, kita tuh maunya ketika harta kita banyak, ya pahala kita banyak. Caranya gimana? Dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Illa man qala bil mali hakada wa hakada. Itu baru. Illa man, kecuali orang qala yang ngomong iya man bil mali dengan hartanya hakada wa hakada. Ingatlah, kada seperti ini harta saya, wa hada, ingatlah kada seperti ini apa harta saya. Wa asyara, dan berisyarah siapa? Abu Syihab terkait hakada baina yadayhi, di antara kedua tangannya, an yaminihi, ke arah tangannya Abu Syihab, wa an shimalihi, dan ke arah kirinya, tangan kirinya Abu Syihab. Jadi Abu Syihab itu orang kaya yang sangat dermawan. Ini nanti mobil saya yang ini jual. Kebetulan mobilnya ada dua, yang ini jual. Saya butuhnya cuma satu, ini jual. Uang kirim ke Sukabumi. Kalau itu nggak masuk hadis sama wal aksaruna humul aqallun. Saya kasih tahu aja itu. Makanya Bapak tersinggung, tambah ya urusan Bapak. Nah, kecuali emang kendaraan atau aturnya. Ini untuk kendaraan doang Pak. Kalau yang lain jangan, ya. Atau kalau kita ikut nasihat para ulama berkenaan dengan harta yang masih kita pakai, sejauh mana nanti persiapan Bapak sebelum mati? Bapak punya rencana apa dengan harta Bapak yang Bapak pasti pegang? Ya, saya ada orang ngomong sepertinya bijak, tapi menurut saya malah bodoh. Ketahuan tidak ada ilmunya tuh orang ngomong. Kalau saya mau mengalir aja lah, mengalir aja tuh kayak karbit namun orang kita udah dikasih ilmu sama Allah, cara ngalinya sudah jelas, ulama udah jelasin. Jangan mengalir aja, dikonsep, diniatin. Yang buat anak mana? Ada namanya warisan. Cuman problem orang hidup ini kan begini. Sekarang saya tanya, kalau Bapak berasumsi harta saya akan saya wariskan semua kepada anak saya, sekarang saya tanya, yang mati duluan Bapak apa anak Bapak? Jawab. Problem. Kadang udah kita wariskan, ternyata yang mati duluan adalah banyak kan? Bapaknya awet, nggak mati-mati, anaknya bermati. Ya kalau bicara warisannya kita ya harus buka mata. Bagaimana warisan orang tua itu sekarang? Yang dulu mereka perebutkan jadi apa sekarang? Jadi harus direncanakan betul memang. Kalau masih punya harta dan masih punya simpanan, jangan mengalir. Nah, kalau tiba-tiba kita cek, yang makan siapa? Ya
problemnya kan jelas, yang pakai anak kita, yang manfaatin anak kita, tapi yang dihisap kita itu saudara. Iya dong. Kalau anak kita kan namanya duit boleh nyokoh, tahu nyokoh orang Betawi. Warisan itu kan kalau kerja pasti dapat. Bapak nggak usah kerja, pasti dapat. Iya. Kalau orang tuanya punya warisan, nggak kerja. Makanya menurut saya warisan itu ya harta cuma-cuma. Cuman orang bodoh yang menghayal nunggu warisan. Kenapa? Ya berarti nungguin cepet. Ya bapak agak mati dulu. Tinggal nungguin itu kan konyol. Nah, mohon maaf. Ini yang ngomong begini bukan saya. Nabi, ada Nabi saya benar ya Pak Ustaz ya? Takutnya saya ngarang itu. Al-aksaruna humul aqallun illa man qala bil mal hakadha wa hakadha wa asyara Abu Syihab baina yadayhi an yaminihi wa. Banyak nggak orang seperti itu, seperti Abu Syihab? Sedikit sekali. Yang ngomong siapa? Nabi. 15 abad yang lalu Nabi sudah prediksi kayak gitu. Zaman dulu aja tidak banyak, apalagi zaman sekarang. Maka tegas Nabi katakan, wa qalilun ma hum, wa qalilun ma. Bapak kalau ketemu huruf ma, kok nempatinnya kadang-kadang nggak pas. Pastikan maknya ma zaidah. Tapi ma zaidah itu punya fungsi. Apa fungsinya? Litaghliz wa tasydid. Maka cara maknanya bagaimana? Wa qalilun ma, dan yaitu sedikit sekali. Nah, gara-gara fa ni'mahi, ada ni'im mahi, ada ma itu ma zaidah. Fungsinya litasydid wa taghliz. Wa qalilun ma, dan yaitu sedikit sekali. Adapun mereka siapa? Man qala bil mal hakadha wa hakadha. Di zaman Nabi sendiri yang ngomong tutup mobil juga buat bantu orang susah. Di zaman Nabi sendiri itu sedikit jumlahnya, sedikit banget Nabi, apalagi zaman sekarang. Maka wajar banyak orang yang kaya-kaya tapi apa? Sedikit anugerahnya. Karena sampai mati hartanya masih belum diselesaikan. Gak tahu mau kapan kelarnya itu. Ya kalau ditanya sampai kapan ya enggak ada. Kelar harta zultubel kan. Kalimat harta itu kan artinya sampai mati. Jadi jangan-jangan dia mati lagi ngitung duit. Harta zultubel makabir itu begitu. Hatta zurtumul maqabir, kata para pakar itu, dia nanti saat dia menandatangani investasi jangka panjang, padahal umurnya sudah 75 tahun. Bayangin, umur 75 tahun masih jadi pemodal untuk proyek jangka panjang. Proyek jangka panjang mah bukan itu. Kenapa Anda tidak mau tanda tangan untuk wakaf, untuk jariah? Itu baru jangka panjang. Wah, kena banget saya kalau ngomongin bab begini, orang biasa minta subuhan orang. Terus terang aja saya. Biarin malu, kagak, yang penting pesantren jadi. Kalau saya mau begitu. Ya, kalau saya diem aja, siapa yang mau bantuin? Ini saya udah teriak aja masih ada yang kagak ngeh. Ya, tapi ya mudah-mudahan lah. Kelar ngaji kali ini ya. Celengannya ditembok. ATM-nya digesek. Kalau nggak ada isinya tuh ATM belajar geseknya lupa itu ditembok ke dimana gitu. Kalau belum ada latihan, sodako itu harus lagi. Tenang Ustaz. Tenang apa? Bentar lagi meletup. Sering banget ada orang bentar lagi meletup. Pokoknya pesantren kau urugan duit, jangan. Jadi dia bisnis apa nggak tahu.
itu banyak yang ngomong begitu sama saya. Sampai sekarang ya boncos. Ya. Untung saya bukan orang yang modelnya apa itu ya, enggak, saya mah terus saja. Ya, doain Ustaz, doain apa? Iya, emang gua bilang-bilang doain doain. Ya, siapa tahu yang ini jalan yang orang meleduk kan enak itu ya. Tapi sampai sekarang udah meleduk itu udah 5 tahun. Bagaimana mau meleduk? Yang orang Bekasi, yang orang Bandung, yang orang Bogor. Wah, kalau saya buka apa? Kata saya kadang-kadang lucu, saya sendirian terbengong gitu. Mendingan ibu-ibu juga kadang-kadang kalau kata saya. Ya, ibu-ibu walaupun receh gitu karena sering banyak juga. Ya, kalau bapak-bapak main bagian nyari kali ya. Bisa orang kalau nyari itu kan ngeluarinnya apa? Iya kali itu. Saya berandai-andai saja. Ya Allah ya Karim. Waqala kemudian berkata siapa Nabi, makanaka hatta atiyaka. Makanaka ay ilzam makanaka tetaplah kamu makanaka akan tempat kamu Abu Dzar hatta atiyaka sehingga mendatangi aku kepadamu. Ini Abu Dzar. Terus kamu salah menang. Saya tak pergi sebentar, enggak jauh. Kata siapa? Kata Nabi. Wa taqaddama dan berlalu atau berangkat pergi siapa Nabi, beranjak dari tempat itu ghairal ba'idil halqa dan tidak jauh. Benar, karena tidak jauh. Fasami itu kata Abu Dzar. Fasami itu kemudian mendengar aku sautan akan suara. Itu menunjukkan bahwa aktivitas Nabi tidak terlalu jauh. Kenapa? Kedengeran sama Abu Dzar. Fa'aramtu an atiyahu. Jadi cerita suara itu tuh bikin Abu Dzar penasaran sampai mau mendatangi. Tapi pesannya Nabi apa? Maka anak Aizal, kamu jangan kemana-mana, diam sih. Kayak begini ya. Bapak lagi bertamu nih ke rumah orangnya, ke rumah saya. Ini contohnya saya di Vietnam, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Lagi ngobrol di depan teras rumah saya, tiba-tiba saya mau pipis. Sebentar ya Pak, tenang ya, jangan pulang dulu, saya mau pipis. Karena ruangan depan itu yang biasa ngobrol itu sama jeding nggak terlalu jauh, tiba-tiba berdebung, gimana kira Pak? Bapak tetap di situ apa? Nyari sumber suara itu? Kan kalau orang gemuk sama saya, kayak saya itu kan jatuhnya hantar. Kecuali yang kurus kayak siapa ini, Pak Haji sama ini, Haidar itu suara gitu karena kayak kurus itu. Kayak model saya, model udah ya. Duh, wah, jangan-jangan Ustaz Pak. Abu Dzar tuh dengar suara itu, tapi nggak mungkin ini Nabi jatuh. Summa dzakartu, baru faratu maka bermaksud aku an atiyahu akan mendatangi saut yang belum jelas itu suara apa. Summa dzakartu, ketika ada kepengen mau nyamperin suara itu, summa dzakartu kemudian iling aku, saya ingat kaulahu akan ucapan Nabi, maka nak rupanya ucapan maka nak hatta atiyaka, kamu di sini ya, jangan kemana-mana sampai aku balik lagi. Saya ingat itu, tapi sudah ngebatinnya nggak enak, ini ada suara kok kayak gini gitu. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW datang. Falam maja, kemudian tatkala datang kembali siapa Rasul, kultu, penasaran kalau ada suara tadi. Sama juga begitu saya balik lagi. Lah, tadi saya dengar Ustaz gedebuk, itu suara apa? Tapi saya Ustaz bajunya kering, nggak ada apa-apa. Oh, ternyata apa? Ya ada suara lain gitu ya. Ini kan contoh Pak ya. Suara lain apa? Nangka jatuh, nangkanya dulu jatuh gitu ya. Nanti ketemu saya ada nangka juga gedebuk gitu ya. Ya Allah ya Karim. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar, alladzi sami'tu,
Alladzi sami'tu itu khabar li mubtada'in mahdzuf. Alladzi sami'tu, ya Allah ya Karim. Alladzi sami'tu mubtada Pak, khabarnya mahdzuf ya. Takdirnya ma huwa alladzi sami'tu. Ma yaitu apa? Alladzi adapun perkara. Jadi dia apa itu tadi namanya? Mubtada khabarnya mahdzuf ya. Mubtadanya berarti mubtada apa? Muakhar. Asalnya ma huwa alladzi apa? Sami'tu. Tadi itu suara apa ya yang saya dengar? Kata siapa? Abu Dzar. Awqala, ini awalnya syak min rawi pasti. Awqala atau bertanya siapa? Abu Dzar. As-sautul ladzi sami'tu. As-sautu adapun apa? Adapun suara apa? Alladzi rupanya perkara sami'tu, yaitu mendengar aku akan. Tadi itu suara apa? Kata siapa? Abu Dzar. Qala. Kemudian bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh, wa hal sami'ta?" Kamu dengar suara tadi? Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu," kemudian menjawab aku, "Na'am, jin, saya dengar." Saya dengar. Baru Nabi setelah itu terus terangnya. Itulah yang akhirnya kenapa Abu Dzar itu dilarang kesana itu. Ternyata ini jawabannya. Atani Jibril, barusan tuh di sana, di tempat yang tidak terlalu jauh, Jibril turun bertemu aku. Oh, coba dia kata Abu Dzar turun apa ke sono ngelihat Jibril itu, tapi atas surah asli ya, surah yang faqala, ngapain cara Jibril turun itu kan penasaran. Ngapain ya Rasul Jibril turun? Jawabannya, man mata min ummatik. Mana dapur siapa orang itu mati siapa man min ummatika, dari kalangan umatmu. Yang penting la yusyriku, hal keadaannya tidak menyekutukan iaman billahi kepada Allah syai'an akan apapun, dakhalal jannata, dakhala maka masuk iaman min ummatik al jannata, ke dalam surga. Jadi Jibril itu datang bawa wahyu dari Allah, kasih tahu tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Muhammad, siapapun di antara umatmu yang matinya tidak musyrik, tidak menyekutukan aku, pasti dia masuk surga. Kata saya, kata Jibril, kultu bertanya aku, siapa? Abu Dzar. Wa in fa'ala kadza wa kadza, wa in fa'ala, apakah meskipun berbuat siapa man kadza akan perbuatan seperti ini, kadza ini kinayah, wa kadza dan akan perbuatan. Qala na'am, qala menjawab siapa? Nabi, na'am, ay dakhala jannah. Jadi betapa murahnya, betapa mudahnya masuk surga. Yang penting jangan musyrik. Cukup Pak dua hadis untuk muqaddimah. Yang akan datang hadis ke-101. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa buka ta'lim kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa istiqomah. Doain di masjid, doain di majelis ta'lim, doain semua jamaahnya, donaturnya, siapapun. Mudah-mudahan tambah berkah, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buh kapan kita nggak tahu. Ada anak kita, ada cucu kita, ada cicit kita. Ada yang jadi ulama nanti insyaallah, mudah-mudahan, karena bapaknya, engkongnya rajin ngaji. Mudah-mudahan. Minta aja dulu sama Allah. Buh kapan ada zuriyah kita yang jadi ulama. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia sampai akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur, berkah ya. Mudah-mudahan ke depan kita ngaji ya, tidak banyak gangguan ya. Kalaupun ada gangguan bisa kita
tetap istiqomah ngajinya, kecuali ustadznya yang ada gangguan kecuali itu. Ya nggak apa-apa kalau bapak mau ngajinya streaming, nah, gitu kan. Memang ada waktunya ustadznya yang ada gangguan. Tapi kalau bisa, kalau nanti ustadznya pas ada acara, ada apa ya, jangan sampai ngajinya libur. Ya dibadarin lah ya. Banyak ustadz. Kalau memang ustadznya pada libur semua, udah ente siapa ini ya? Ente dah Gunawan, ente cerita apa lah ini majlis tadi bapak dia libur. Ya mudah-mudahan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.